Dan semua orang yang punya Tuhan Yesus, yang punya kasih Kristus pasti tidak tega melihat penderitaan mereka. Sejarah saudara baca, mereka sangat menderita. Apakah kita dengan keras hati berkata salahnya sendiri, mengapa mereka menolak Yesus, mengapa mereka menyalibkan Yesus, sampai mereka sumpah-sumpah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Shalom saudaraku. Saudara, hari-hari ini semua mata tertuju pada peristiwa yang terjadi di Israel. Karena Israel setelah melancarkan serangan ke Teheran, ke Iran, itu sekarang balas-membalas dan ada banyak ulasan mengenai perang yang mengkhawatirkan semua orang ya saudaraku, seluruh dunia, para pemimpin dari bangsa-bangsa itu mengkhawatirkan ini bisa menjadi trigger yang nantinya kalau dilanjut-lanjutkan, kalau nggak ada solusi, ini bisa menjadi perang dunia ketiga, bahkan yang paling mengerikan adalah perang nuklir. Saudara, saya tidak akan membahas karena sudah ada banyak ulasan mengenai apa yang sedang terjadi. Tapi saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang mempertanyakan mengapa bangsa Israel ini kok terus-terusan menderita. Ya, kita tahu ya penderitaan umat Tuhan ini kan nggak ada henti-hentinya, saudara. Ya, sampai puncaknya pada waktu Hitler berkuasa di Eropa dan kemudian nggak tahu setan dari mana yang menguasai Hitler. Dengan rezim Nazi itu, Hitler kemudian membantai akan orang-orang Yahudi, antisemit saudaraku. Dan itu memang mengerikan sekali. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, di sana ada satu museum yang namanya Yad Vashem. Dan di situ saudara bisa melihat kengerian-kengerian dari aniaya, persekusi, penderitaan dari bangsa Yahudi. Tapi ya luar biasa, justru setelah itu mereka justru kumpul menjadi sebuah kekuatan. Tahun 45 perang usai, perang dunia kedua usai, malah justru bangsa ini berdiri menjadi bangsa merdeka, memerdekakan diri 14 Mei 1948. Saudaraku, pertanyaannya adalah Matius 27. Ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan saudaraku ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Ya, Pilatus takut saudara untuk menjatuhkan hukuman atas Tuhan Yesus, tapi dia didesak oleh orang-orang Yahudi ya. Ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Kalau saudara baca bahwa dalam riwayat pengadilan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, itu Pilatus sebetulnya kan tahu bahwa ini nggak bersalah. Tapi ya bagaimana, desaannya begitu kuat. Bahkan dia mendapat peringatan dari istrinya. Istrinya memperingatkan dia supaya dia tidak mengusik akan orang benar ini. Dan dia takut, saudara, makanya dia cuci tangan di hadapan orang banyak. Tapi seluruh rakyat itu berteriak-teriak, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, atas keturunan kami." Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah sumpah mereka, sesumbar mereka, itu benar-benar menjadi penyebab dari penderitaan yang tiada habisnya dari zaman ke zaman yang menimpa akan bangsa Yahudi? Saya kira ada benarnya, saudaraku, tetapi jangan sampai juga kita kebablasan sehingga seakan-akan kita ikut membenci akan orang Yahudi. Kenapa membenci? Ya,
Ada teologi yang mengatakan ya karena mereka yang menganiaya Tuhan kita Yesus. Nggak gitu, saudaraku. Ini pandangan yang seperti ini, yang ekstrem seperti ini keliru. Itu yang digembar-gemborkan oleh Hitler pada waktu itu. Mereka kan waktu itu di Jerman kan juga orang-orang Kristen, saudara ya. Dan orang Kristen diindoktrinasi. Kita harus binasakan orang-orang Yahudi karena mereka telah menyalibkan Tuhan kita. Ini terlalu dangkal dan terlalu bodoh, saudara. Dan nggak ngerti firman Tuhan. Rasul Paulus itu memberitakan Injil pertama kan kepada bangsanya, pada bangsa Yahudi. Tapi kan selalu menghadapi penolakan sampai kalau saudara baca di dalam Roma 9, 10, dan 11, saudara akan mengerti bagaimana Paulus itu dia punya hati sebetulnya sangat rindu bangsanya itu diselamatkan. Tapi mereka keras hati, tegar tengkuk, mereka membutakan mata hati, dan mereka menolak akan Injil. Ya, jadi itu fakta, dan Paulus akhirnya menyampaikan bahwa justru penolakan mereka itulah yang membuat bangsa-bangsa lain beroleh berkat. Jadi Paulus pertama ingin memberitakan Injil pada bangsa Israel, bangsa Yahudi, tapi kenyataannya mereka menolak. Dan penolakan mereka itu justru mengakibatkan berkat Injil, kabar baik itu mengalir kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa Goyim, bangsa-bangsa asing. Nah, saudara, ini kita baca ya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ya, memang faktanya mereka tersandung, ya, mereka menolak Yesus dan itu dianggap mereka itu jatuh kan secara iman. Tapi Paulus berkata sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai pada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ini kata Paulus, saudaraku. Jadi justru mereka menolak berkat Injil itu sampai ke bangsa-bangsa lain supaya ketika bangsa-bangsa lain diberkati dengan kabar baik, dengan keselamatan, Paulus berharap mereka cemburu, begitu ya. Nah, saya bertanya-tanya, benarkah mereka cemburu? Saya kira ada yang cemburu dan kemudian mereka mengejar kebenaran itu dan menemukan, tapi ada juga yang cuek aja karena mereka menganggap Yesus itu penyesat, gitu ya. Sama seperti nenek moyang mereka. Nah, ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi Paulus ingin katakan kalau mereka yang nolak aja itu mengakibatkan berkat bagi bangsa lain, bagaimana kalau mereka nerima gitu ya, kalau mereka itu sempurna. Pelanggaran berarti kekayaan bagi dunia. Bagaimana kalau kesempurnaan mereka? Mereka sempurna ketika mereka itu menerima Yesus. Nah, ayat 14 kita lompat, saudara ya. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di antara hati kaum sebangsaku, diulang lagi ya, menurut daging. Jadi kaum sebangsa menurut daging, yang sedarah dengan Paulus. Dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya, Paulus akhirnya tahu bahwa tidak banyak. Memang pada awal sejak Pentakosta, saudaraku, 3.000 orang bertobat, kemudian 5.000, dan semakin Tuhan tambahkan, tapi kemudian aniaya. Selesai, saudara. Masa bagi tuayan bangsa Yahudi selesai. Lebih banyak penolakan demi penolakan. Termasuk Paulus kan juga menganiaya pada waktu itu, karena dia orang Farisi kan. Sampai Paulus ditangkap Tuhan, kemudian Paulus mencoba memberitakan Injil pada orang Yahudi, dan penolakan demi penolakan yang dia terima. Akhirnya Paulus sadar bahwa dia dipanggil untuk bangsa-bangsa lain, gitu saudara.
Jadi inilah sikap yang harus ada pada kita. Ya, coba. Sebab jika ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, tadi itu ya, mereka menolak, akhirnya berkat itu sampai kepada dunia. Dapatkah penerimaan mereka terhadap Injil mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Artinya wow banget gitu ya, seperti mujizat orang yang mati bangkit kembali. Itu kalau mereka menerima Injil. Jadi Paulus tetap punya pengharapan, dan Paulus akhirnya mendapatkan pewahyuan bahwa ayat 25, saudaraku, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi memang nanti bangsa-bangsa lain itu mendapat berkat Injil, jumlah mereka Tuhan yang tahu, misteri ini saudaraku ya, angkanya misteri, jumlah mereka genap penuh, maka ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi nanti pasti akan ada keselamatan bagi bangsa Israel. Ini saya ulang berkali-kali saudaraku. Jadi memang sikap kita terhadap Israel yang sekarang sedang perang, kemarin bertahun-tahun perang melawan Hamas, kemudian Hizbullah, kemudian Houthi, dan sekarang sumber dari kekuatan militer dari musuh-musuh yang sudah diatasi ini adalah Iran. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, yang bikin kacau, yang sampai harga minyak melejit naik, kacau harga-harga, masih perang tarif belum selesai, masih disambung dengan ini, karena memang ini akhir zaman, saudaraku. Segala sesuatu yang bisa digoncang akan digoncang. Jangan heran, saudaraku. Ya, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ayat 28, saudara bisa amati, teliti, kita baca bareng-bareng. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Jadi kalau bicara Injil, mereka memang memusuhi Tuhan, memusuhi Allah. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi sikap kita clear ya di sini terhadap bangsa Israel, penderitaan mereka yang begitu menyedihkan, dan semua orang yang punya Tuhan Yesus, yang punya kasih Kristus pasti tidak tega melihat penderitaan mereka. Sejarah saudara baca, mereka sangat menderita. Apakah kita dengan keras hati berkata salahnya sendiri, mengapa mereka menolak Yesus, mengapa mereka menyalibkan Yesus, sampai mereka sumpah-sumpah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Salah sendiri. Apakah begitu sikap kita? Tidak, saudaraku. Kita punya sikap seperti Paulus, yaitu kita mengasihi mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Saya ingin sampaikan, saudaraku, kita ini orang Kristen. Kalau ada perang ya, ini Israel, ini Iran, ini ada bom kena di Iran, ada anak-anak terluka, anak-anak mati, ada rakyat sipil yang menderita karena itu. Kita harus mendoakan dan berbelas kasihan, nggak peduli mereka itu siapa. Ini manusia. Kasih Tuhan kepada manusia itu universal, dan itu yang Tuhan ingin kita miliki. Bagi orang Kristen kan kita diajari, doakan orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Ini kan bukan musuh kita, ini mereka kan rakyat sipil, nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nah sebaliknya kalau ada rudal dari Iran masuk ke Israel, ini juga sama saudaraku. Jadi kita ini punya kasih universal terhadap manusia yang menderita, siapa saja.
Itu sikap kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Nah, tetapi sikap terhadap bangsa Israel kita tahu, Tuhan tetap punya perjanjian dengan mereka. Dan kita berdoa, genap firman ini, suatu hari seluruh Israel akan bertobat. Mereka akan memandang Dia yang ditikamnya. Wah, ini saya ambilkan ini, Zakaria. Ini ayat bagus ini, saudaraku. Ini akan digenapi tidak lama lagi, saudara. Zakaria 12 ayat 10. Ini mengakhiri renungan kita, saudara. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan dari keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara, nanti akan terjadi di mana orang-orang Israel tiba-tiba oleh kuasa Roh Kudus diinsyafkan akan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah jalan kebenaran hidup, dan mereka yang Dia tikam, tentunya bukan Dia tapi oleh nenek moyang mereka yang melalui prajurit Roma itu menikam Yesus yang ada di kayu salib itu, mereka akan meratap dan tahu inilah Sang Mesias yang sejati. Haleluya. Nah, kemudian bagaimana dengan sekarang? Ya, sekarang ini perang nanti akan makin intens. Menurut saya nggak sampai perang nuklir. Ya, kalaupun ada nuklir ya mungkin itu tidak sampai habis-habisan. Akan muncul seorang tokoh, dan tokoh ini yang namanya Antikristus. Dia tokoh yang bisa memulihkan ekonomi yang diacak-acak, dikacau dengan perang tarif ini, saudaraku. Kemudian dia akan memulihkan, akan pertikaian agama-agama, ya, dia akan merukunkan semua, dan dia akan memulihkan situasi politik yang carut-marut, yang panas ini akan diteduhkan sehingga damai sementara. Karena dia akan dianggap sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi, dan dia nanti yang akan membangun kembali bait Allah. Tapi pada waktu dia duduk di dalam bait Allah dan mendeklarasikan, aku adalah Allah, maka disitulah orang-orang Yahudi, umat Israel, umat kepunyaan Allah ini bertobat, menggenapi Zakaria 12 ayat 10 tadi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.